Ik ken Willem II, ik ken Tilburg. Dus nee, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ya, je kent het. Nah makanya surat-surat itu dilengkapi, dicari semua, oke, dia itu baru dia disuruh datang. Iya, iya. Memasuki pekan akhir Februari, waktu terus melaju untuk menyambut laga di bulan Maret melawan Australia dan Bahrain. Indonesia bakal bertandang terlebih dahulu ke Australia sebelum menjamu Bahrain di SUGBK 5 hari berselang. Tentu saja pertandingan melawan The Sacros menjadi kunci dari kelolosan skuad Garuda ke Piala Dunia, terlebih dengan era baru di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Ya, sebelumnya tugas tersebut diemban oleh Sintayong dan para asistennya, tapi kini tugas itu sepenuhnya menjadi milik Patrick Kluivert yang akan mencoba membawa skuad Garuda mentas di panggung dunia untuk pertama kalinya. Tentu dirinya tidak sendirian saat mengemban tugas tersebut. Pelatih asal Belanda itu ditemani 3 asisten seperti Alex Pastoor, Danny Lange, dan Gerard van den Bosch, yang mana jajaran kepelatihan baru itu akan memulai kiprah mereka pada Maret mendatang. Tinggal menghitung hari jelang laga tersebut pun, Danny Lange selaku asisten pelatih timnas diketahui semakin bersemangat juga. Ia baru-baru ini menghadiri wawancara bersama media asal Belanda yakni Football Premier, dan dalam wawancara tersebut pelatih berusia 48 tahun itu mengatakan bahwa kesempatan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat besar. Baginya, pasukan Garuda saat ini berada di posisi bagus dalam klasemen sementara, sebab untuk saat ini tim Garuda menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 6 poin. Dengan catatan 1 kemenangan, 3 hasil seri, dan juga menelan 2 kekalahan dari 6 laga yang sudah dimainkan, Lazat mengingatkan anak asuhnya untuk selalu fokus. Pasalnya, mereka kini masih memiliki 4 laga tersisa, dan bagi legenda timnas Belanda tersebut, 4 laga mendatang adalah final. Maka dari itulah para pemain harus selalu fokus agar bisa meraih hasil terbaik dan juga bisa lolos langsung ke pentas dunia. Ya, setelah sukses menang atas Arab Saudi 2-0 pada 19 November 2024 lalu, optimisme dari tim kapal terutama Danny Lange soal lolosnya Indonesia ke panggung dunia membuat media Belanda ikut kaget. Memang nantinya hanya 2 tim teratas masing-masing grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Danny Lange melihat peluang lolosnya skuad Garuda sendiri karena menurutnya sejauh ini skuad timnas Indonesia sudah cukup apik dengan pemain-pemain warisan Sintayong. Tak bisa dipungkiri, dengan diperkuat pemain diaspora yang berkarir di sejumlah klub Eropa membuat timnas Indonesia tak lagi dipandang sebelah mata. Kehadiran darah-darah segar tersebut sangat berdampak positif bagi target PSSI membawa timnas Indonesia tampil di ajang internasional terutama Piala Dunia. Keberadaan Jay Ises dan kawan-kawan nggak cuma memberikan kontribusi di lapangan, tapi juga punya dampak positif buat pengemban pemain lokal, sebab pemain naturalisasi yang udah biasa main di liga-liga luar dengan standar permainan yang lebih tinggi, bisa jadi sumber ilmu yang berharga buat para pemain lokal. Dari pengalaman mereka, pemain lokal bisa belajar berbagai hal penting seperti teknik dan skill tingkat tinggi, disiplin, etos kerja, kecerdasan taktik, dan juga mentalitas kompetitif. Dengan persaingan tingkat tinggi inilah para punggawa lokal berlomba menampilkan performa terbaiknya demi bisa merapat ke timnas Indonesia dan memberikan yang terbaik untuk Garuda. Nah, melihat dampak positif dari kehadiran para pemain keturunan ini, Danny Lange juga mengemukakan bahwa dirinya membuka adanya penambahan pemain di skuad Garuda untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk sekarang, seperti yang kita tahu, salah satu nama yang masuk dalam radar adalah Jairo Riedewald, gelandang milik dari Royal Antwerp. Danny Lange bahkan telah memastikan bahwa Jairo Riedewald sudah setuju untuk bergabung ke timnas Indonesia guna ikut berjuang ke panggung dunia. Sebelumnya, penyerang Oxford United Ole Romney baru saja menuntaskan proses naturalisasi dan diperkirakan sudah bisa bermain dalam waktu dekat. Dan kini pun Jairo Riedewald diharapkan bisa ikut bergabung untuk melawan Australia dan Bahrain di bulan depan.
Sebagai pemain keturunan berkualitas tinggi, Ridwan berpotensi menjadi tambahan berharga bagi lini tengah timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun ini memiliki rekam jejak yang cemerlang sejak usia muda, termasuk bermain untuk Ajax Amsterdam dan menghabiskan 7 musim di Premier League bersama Crystal Palace sebelum akhirnya hijrah ke Royal Antwerp di Belgia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Jairo Ridwan. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, kehadirannya dapat meningkatkan kedalaman skuad Garuda dalam persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, menyusul kabar dari Jairo tadi, pengamat sepak bola nasional yang juga dekat dengan PSSI yakni Bung Ropan membocorkan proses naturalisasi di pekan ini yang diupayakan oleh federasi. Menurut pengakuan dari Bung Ropan, PSSI bersama Menpora memang tengah mengurus proses naturalisasi Jairo Ridwan agar bisa segera main untuk timnas Indonesia. Kedatangan Patrick Kluivert tampaknya tidak akan memberikan perubahan cukup ekstrim bagi wajah skuad Garuda, sebab salah satu program dari Sintayong yang masih akan dijalankan oleh Patrick Kluivert ialah naturalisasi pemain keturunan Indonesia di Eropa, terkhusus dari Belanda. Ya, melalui kanal YouTube Sportify Indonesia, Bung Ropan mengungkapkan bagaimana proses naturalisasi dari Jairo Ridwan yang mana menurutnya pekan depan merupakan waktu krusial untuk sang pemain. Info terakhir belum lengkap katanya, makanya Menpora belum bisa dapatkan surat dari PSSI ke Menpora karena itu kan fase yang harus diurus. Makanya yang ada di minggu ini sampai minggu depan penentuan untuk seorang Jairo itu, kata Bung Ropan. Ya, Jairo Ridwan memang cukup sering dikaitkan dengan timnas Indonesia, namun sampai sekarang ia belum juga disumpah sebagai WNI sehingga supporter cukup menantikannya. Bung Ropan menambahkan kalau kemungkinan Jairo Ridwan membela timnas Indonesia pada Maret mendatang masih belum bisa dipastikan. Akan tetapi jika Jairo Ridwan gagal membela skuad Garuda di bulan Maret, maka Ivar Jenner dan Tom Hai masih akan bekerja ekstra di lini tengah dari skuad asuhan Patrick Kluivert. Tentu saja segala upaya yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak tak terkecuali dari calon lawan Australia. Tim Merah Putih yang hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, tempat terakhir untuk tiket otomatis, membuat The Cross ekstra waspada apalagi dengan kehadiran pelatih anyar sekaliber Patrick Kluivert. Australia cukup terkejut menyoroti pergantian pelatih yang dilakukan oleh skuad Garuda sebab melihat bagaimana bersinarnya Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Ya, The Cross sudah ditahan imbang di pertemuan pertama kalau tim Merah Putih masih dibesut Cochin. Karena inilah media Australia The Roar bahkan membandingkan situasi ini dengan kasus yang menimpa Jose Mourinho di Tottenham Hotspur. Diketahui pada 19 April 2021, Mourinho dipecat oleh Tottenham Hotspur setelah 17 bulan bertugas di klub tersebut. Dan menariknya, The Special One dipecat hanya beberapa hari sebelum laga final Piala Liga Inggris melawan Manchester City. Ini menandai pertama kalinya Mourinho meninggalkan sebuah klub tanpa memenangi trofi sejak 2002. Dan dengan kasus yang menimpa Sintayong saat ini, The Roar mengibaratkan timnas Indonesia sebagai Tottenham Hotspur versi negara. Menurut mereka, sulit untuk memahami apa yang terjadi pada Garuda sebab tim besutan Sintayong tampil luar biasa di putaran ketiga. Tapi terlepas dari itu, jelang menjamu skuad Garuda di bulan depan, Australia benar-benar mempersiapkan diri sedini mungkin sebab belum mengetahui skema apa yang bakal dibawa Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Indonesia.